يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram al-muhtarimun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hajj Fathullah Mata'anallah Bitul Hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif musal masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, muallif kitab. Semoga dengan taklim ini dan turunnya hujan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Amin. Rumah tangga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana syai'un lailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di mana? Arkanul haji udah? Ya. Arkanul haji apa umroh? Masih haji. Wa arkanul haji tuh, ya. Udah kayaknya tuh. Belum. Arbatun ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa arkanul haji arba'atun. Arkan jamak taksir dari ruknun, ruknan, arkan. Dan rukun-rukun haji itu ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, al-ihramu ma'an niyah. Ihram disertai dengan niat, ya. Ai niyatud dukhuli fil hajj, artinya niat masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Wasani, dan yang kedua, al-wuqufu bi Arafatin, ya, wukuf di Arafah, ya. Tadi itu yang ihram ma'an niyah. Jadi nanti pelaksanaannya secara realitanya jamaah di waktu mulai tanggal 8 Dzulhijjah, ya, disiapkan semuanya tergantung kondisi di hotelnya masing-masing. Ya, misalnya jamaah reguler biasanya berangkat itu ba'da zuhur. Ya. Ada juga yang ba'da asar, tergantung jemputan bisnya yang taraddudi. Kita jamaah plus biasa ngaturnya jalannya enak ba'da isya. Jadi jamaah pokoknya di hari itu tanggal 8 disuruh mandi ihram semuanya, kemudian pakaian ihram, sholat sunat ihram. Nah, tapi saya selalu awali sholat sunat taubat dulu, agar umrohnya, hajinya berdiri di atas babut taubat. Sholat taubat dulu 2 rakaat, baru sholat sunat ihram. Di mana tuh pelaksanaannya? Kalau haji ya di hotel kita tinggal. Tapi kalau umroh beda, ya. Kalau di Mekah ya mikotnya di mana? Di Ja'ronah, di Tan'im, di Hudaybiyah, 3 tuh, ya. Bagi penduduk kota Mekah atau orang-orang yang musafir sudah lama di kota Mekah boleh mikot di situ. Nah, kalau haji itu mikotnya tetap tempat kita berada. Misalnya Pak Haji, Pak Ketua haji dapat hotelnya di Tor Zamzam, nah, maka dari situ setarnya, ya. Kalau Ustaz Nur kebetulan haji reguler, di sana di Taisir atau di Ajiziyah atau Sulaimaniyah, ya sudah di hotel itu, ya. Atau daerah Misfalah. Dulu Pak, saya tahun 2000, ya, 2000 saya kerja dengan maktab, jadi pembimbing agama. 2003 saya itu ikut TEMUS, berarti tenaga muslimah yang digaji oleh pemerintah kan dari depan. Itu jamaah haji kita dulu posisinya, kalau sekarang Masjidil Haram ada Tower Zamzam, itu kan namanya kalau yang kecil Thariqul Hijrah, Nabi hijrah dari situ. Kalau jalan umumnya yang panturanya Syarif Ibrahim Khalil. Dari situ ngejauh itu daerah Mispalah namanya. Sebelum Kubri, ada Kubri, jamaah haji kita masih di dalam Kubri sini, deket banget ke Masjidil Haram, jalan kaki. Berikutnya lagi mulai mundur ke Kudai, ya. Kalau Malaysia tadinya di belakang Kubri malah maju dia. Itu juga saya heran gitu tuh. Padahal Malaysia belajar di Indonesia, tertibnya haji bagus rapinya. Tapi pas fasilitasnya kita malah mundur, ya kalah. Nah, mudah-mudahan nih Pak Prabowo bikin perkampungan haji dekat ya. Dari Kudai mundur lagi, namanya Bahutmah. Ya kalau kata orang dulu tempat buang jin, jauh banget, 5-7 km. Indonesia maju, mundur itu ya. Belakangan karena di Bahutmah tuh banyak orang yang nyaru-nyaru, banyak masalahnya, di stop pernah tuh, ya, ada pakai lagi. Jadi jamaah kita makin mundur. Nah kita tadi kembali niatnya di mana? Niat di tempat hotel kita, ya. Setelah jamaah sholat sunat ihram, ya, di awal sholat taubat, baru dipimpin dah jamaah. Boleh dipimpin di hotelnya di situ, atau kita udah di naik bis biar semuanya tercover bisa juga, ya. Dengan niat kita istihdar dulu, diperiksain semuanya, dicek semuanya jamaah, nggak pakaian yang berjahit, ya.
ibu-ibu rambutnya sudah rapi semuanya. Kalau ada yang belum pakai kaos kaki dulu. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang pakai baju ininya gede ke saya ininya kelihatan, kita sarankan pakai apa tuh? Manset. Jadi auratnya segini begitu. Pokoknya rapi secara zahirah. Baru kita aja niat istihdar. Istighfar dulu, terus baru niat. Ya, sekurang-kurangnya boleh dengan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ada yang labbaik Allahumma hajja, ada begitu ya. Boleh semua itu istilah lafaz saja. Nah itu ya, itu namanya ihram ma'a an-niyah. Kalau sebelumnya ihram ada sunnah-sunnahnya kan yang kemarin tuh gunting kuku dulu, bulu ketek panjang potong-potongin ya, begitu. Baik. Wasani dan yang kedua, rukun haji itu adalah al-wuqufu bi Arafatin, wukuf di Arafah. Jamaah sudah haji datang ke kota Mekah, Madinah. Waktu wukuf jamaah kagak ke Arafah. Itu kagak sah hajinya tuh. Hatta orang yang sakit tuh ya, itu ada suku ini safari wukuf, itu kan dibawa itu. Makanya kalau doa jangan Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, tambahin wal wuqufa bi Arafah. Hukum. Yang ada udah di Madinah, Makkah kagak ke Arafah. Wal wuqufa bi Arafah. Bisa wukuf di al-hajju al-Arafah ya. Nah, rukun yang kedua al-wuqufu bi Arafatin, wukuf di padang Arafah. Ada pertanyaan ulama, limada summiyatul Arafah Arafatan? Mengapa padang ini namanya padang Arafah, bukan padang Surabaya, bukan Jakarta? Kenapa? Nah, itu banyak keterangannya. Paling dekat 3 hal kata ulama. Kata Arafah berasal dari akar kata ain rafa'a arafa, artinya tahu Arafah. Ya. Yang pertama, hina katanya allama Jibrilu Ibrahim manasikal haji faqala Ibrahim laqad araftu. Ini sejarahnya dulu ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengajarkan ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim tentang manasik haji, maka konteksnya hinama allama Jibrilu Ibrahim. Allama punya 2 maf'ul, Ibrahim maf'ul pertama, manasik Ibrahim yang kedua. Ketika malaikat Jibril mengajarkan ya haji umroh ya kepada Nabi Ibrahim, setelah paham Nabi Ibrahim mengatakan na'am laqad araftu, ya saya sekarang sudah paham, tahu. Pakai si akar yang sama, yang akar bahasa yang sama. Araftu ini fil madi. Asalnya arafu. Fil madi araftu. Ya, saya sekarang araftu. Saya sudah tahu. Akar katanya sama ayan rafa. Yang kedua, kenapa dikatakan padang Arafah? Ta'arafa fihi Adam wa Hawa. Di tempat itulah tempat perjumpaan Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah dipisahkan hampir 200 tahun dalam riwayat itu. Yang tadinya sama-sama berada di mana? Di sorga. Ya. Fazallahuma syaitanu, ketika dia tergoda oleh setan, jangan dekat pohon khuldi, malah dekat, bukan dekat, makan. Lalu Allah bahasanya Allah usir ya, Allah turunkan ke dunia, berpisah tuh selama 200 tahun, ada riwayat banget gitu. Ketemunya di mana? Ketemunya di Jabal Rahmah itu. Maka dikatakan Jabal kasih sayang. Ta'arafa fihi. Ini sikotnya mutawa'ah. Asal juga arafa, tapi tambahin lihat ya, ini ilmu sorof namanya, term morfologi. Ta'arafa. Sudah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang ketiga ya dikatakan pada Arafah i'tirafu. Kata i'tiraf juga akar kata Arafah. Tapi tambahan huruf alif dan ta, i'tirafu. Alif i'tiraf.
Maknanya beda lagi. I'tiraf pengakuan, i'tirafu dzunubil 'abdi ma rabbih. Di Arafah itulah tempat pengakuan dosa-dosa hamba kepada Allah. Disitulah kita dalam wukufnya, setelah khutbah, setelah salat zuhur asar qasar jamaah takdim, kita berzikir, itu muhasabah diri kepada Allah. Ya Allah, di tanah harammu ini ya Allah, aku mengaku aku belum bisa ibadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya, di tanah Arafahmu ini Allah. Ini apa? Ini sebetulnya renungan doanya malaikat. Malaikat aja yang Allah ciptakan ruku terus, sujud terus, ibadah terus, itu masih merasa taksir. Maka bilang ya Allah subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Itu malaikat. Kita nggak pernah ngaku-ngaku. Ya, malaikat yang sudah taat, nggak pernah melakukan kesalahan, masih ngaku sama Allah, takut ibadahnya ada kurang sempurna. Makanya katanya kalau pengen sampai kepada Allah bidzilli wal iftiqar, ya, saya merasa zil, harus hina aja. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang jelek, banyak dosanya, banyak salahnya gitu. Ya, tapi iftiqar selalu, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang butuh kepadamu, perlu kepadamu. Ya, begitu. Di pengakuan dosa-dosa hamba kepada Allah, ya. Asal katanya Arafah juga. Taib. Wal muradu, maksudnya hudurul muhrimi bil haji, hadirnya orang yang berihram bil haji, melaksanakan ibadah haji lahzatan, hanya sewaktu aja, sebentar aja boleh. Ya. Kapan waktunya? Ba'da zawali syamsi, setelah matahari tergelincir. Tapi jamaah kita kan sudah terbentuk prosedurnya. Ya, maka paling kasihan jamaah mobil udah datang jam 12. Misalnya kata ini sektor apa? Sektornya ya, kloternya. Untuk kloter 45 siap-siap. Ya, nanti kita kira jam 2 bis datang. Dari zuhur udah siap-siap semua tuh. Depan hotel, udah pakai ihram semuanya. Mobil belum datang, itu tas yang gitu beratnya sudah digemblok semuanya. Lah mobil masih 3 jam lagi datang, udah masih biro gitu. Udah capek dulu. Jadi kita kasihan jamaah kita tuh. Kalau saya tugas, ibu duduk. Masih lama mobil, masih lama. Santai dulu gitu. Kami juga mobil sistem taradu diantar jemput, tergantung perjalanannya. Taib. Ya. Nah, kalau jamaah itu tadi ya berangkat habis asar katanya, kalau saya habis isya enak sampai tengah malam. Tengah malam masuk daerah Arafah, jamaah yang penting apa? Diinformasikan ini toilet, ini tempat tidurnya, tempat makannya di situ. Udah jamaah tenang deh tuh. Karena itu malam istirahat, jam 2 malam kita bangunin untuk qiyamul lail. Itu hebat banget. Qiyamul lail di padang Arafah. Salat taubat, salat tasbih, salat tahajud sampai menjelang subuh. Salat subuh berjamaah, kemudian sarapan, habis itu waktu bebas. Kita kasih jamaah istirahat, mau jalan-jalan ngelihat tetangganya, saudaranya di maktab lain sesampai di Arafah. Tapi diinformasikan 9:30 sudah kumpul ya. Kita mau menyambut datangnya waktu wukuf di Arafah. 9:30 udah wudhu semuanya, sudah siap di tenda. Mulai kita berzikir ya. Sampai datang waktu zuhur. Zuhur datang kita khutbah, lalu salat zuhur asar qasar jamaah takdim, zikir lagi ya hampir sejaman, baru perutnya lapar dah tuh. Lah udah siang hari. Jamaah suruh makan dulu semuanya. Kalau kagak makan bahaya, Pak. Pokoknya jamaah haji itu nanti ada kondisi udara kan suasananya. Tapi kalau jamaah saya nggak makan, sakit nggak makan, saya samperin, bilang Pak Kiai mau datang menyuapin itu. Nah, dia malu kan, akhirnya dia makan. Karena satu kali nggak makan drop, kondisinya memang berat. Ya. Saya tahun berapa 2016 kebayang aja itu, waktu ada dapur yang bocor dan makanan jadi bermasalah. Nggak makan sekali, jamaah udah drop lemes.
Ketahuannya pas giliran dia berjalan tuh, mabit di Muzdalifah, dia mulai goyang tuh. Pas melempar jumroh apalagi, ya perjalanan kita jauh 3 kilometer. Dari Muasim jalan terowongan, jembatan terus naik lagi. Itu pada gabruk jatuh. Kenapa? Lemes nggak makan, kondisinya panas lagi. Makanya jamaah tuh lemes-lemesnya makan terus. Jangan bilang kagak enak, enak aja dah. Ya. Baik. Nah, setelah makan, jamaah baru dikumpulin lagi, masing-masing dia berzikir untuk dirinya, mati muhasabah sampai menjelang matahari terbenam. Kita keluar disunahkan dari tenda, melihat matahari terbenam sambil berzikir. Datang maghrib, salat maghrib isya qasar jamaah takdim. Kalau Nabi qasar jamaah takhir di Muzdalifah. Kalau kita kondisi sulit, habis makan sholat atau sholat dulu, sholat maghrib isya qasar jamaah takdim, makan siap-siap dah jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 datang mobil jemput bergerak ke Muzdalifah. Ya gitu gambarannya. Di Muzdalifah kita mabit di Muzdalifah sambil ngumpulin batu sebanyak 70 batu untuk melempar jumrah. Baik. Jadi wukuf di Arafah maksudnya adalah hudur seorang yang mau sedang berihram, dia hadir di waktu haji lahzatan, hanya sebentar saja. Kapan? Ba'da zawali syams, setelah matahari tergelincir. Kapan itu? Yauma Arafatin, pada hari Arafah. Wa huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah. Nah, hari Arafah itu adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Maka kalau bicara haji itu kita terkadang hari lupa itu. Di sana tanggalnya aja itu mulai. Tanggal 4, enggak tanggal 6. Tanggal 4 udah dekat ya. Ya, tanggal 4 itu udah kagak ada lagi pemberangkatan penerbangan dari Indonesia sampai Jeddah atau Madinah. Udah tutup semuanya. Oke, kalau ada yang jual visa murah jangan itu. Visanya dapat, kagak bisa terbang. Terbang dipulangin lagi karena sudah tutup, close. Tanggal 5, 6 udah lagi kagak ada boleh kegiatan. Terus jamaah kita masih pengen umroh lagi, atau pengen potong dam ya. Di stop dulu tuh. Mengkondisikan jamaah biar pada sehat. Pembinaan 4 hari itu. 4, 5, 6, 7, 8. 8 siap-siap sama haji. Ya. 9 wukuf di Arafah. 10 sudah lebaran. Nah, malam lebaran kita di mana? Di Muzdalifah, ya. Taib. Wa huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Bi syarti kaunil waqif ahlan lil 'adati la mugma alaihi. Bi syartin, dengan syarat kaunil waqif, kondisi orang yang wukuf itu ahlan lil 'adah. Dia siap lil 'adah dengan kondisi adatnya tuh. Yang panas itu, ya, sehat, ya. La mugma alai, kagak pingsan, gitu. Wa yastamirru waqtul wuqufi, dan waktu wukuf terus berlangsung sampai kapan? Ila fajri yaumin nahr, sampai ya fajar hari lebaran. Kan kalau Idul Adha namanya yaumun nahar, ya. Tanggal berapa itu? Wa huwal 'ashiru min Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, bapak-bapak yang pernah haji pasti kebayang dengan cerita ini. Ini namanya kita sedang nostalgia haji. Ya. Baik. Wa tsalitsu, dan yang ketiga rukun haji adalah at-tawafu bil baiti. Tawaf di Ka'bah. Tawaf ini namanya tawaf ifadah. Ada macam-macam tawaf. Ada tawaf qudum, ada tawaf umroh, ada tawaf wada, tawaf perpisahan, ada tawaf haji, tawaf ifadah. Bentuknya sama, hanya momennya yang berbeda, ya. Artinya bentuk sama, ya, mulai di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. 7
putaran. Disunahkan di Hajar Aswad istilam, dicium, di Rukun Yamani juga istilam tapi dia dicium. Doanya yang disunahkan hanya doa yang warid dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Baca doa sapu jagat. Apa doanya? Allahumma sapu jagat. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab wa adkhilnal jannatal mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Bacaan dari Hajar Aswad terus ke berjalan ya. Hajar Aswad melintasi pintu Ka'bah, lintasi makam Ibrahim, melintasi sudut, di sini namanya sudut Iraqi, sejajar dengan negara Irak. Terus melintasi Hijr Ismail, di sini lagi ada rukun Syam. Syam dulu ya, negara Syam, Palestina, Maroko, Yordan. Ya, terus rukun baru Yamani. Di sini kagak ada bacaan yang ditentukan, baca apa saja boleh. Yang penting hatinya hudur, khusyuk. Nah, ulama sudah susun tuh. Dari saya mahasiswa saya perhatiin buku-buku yang dijual di Mekah itu yang kecil-kecil sama buku kita sama itu. Ya, diterjemahkan oleh pemerintah kita jadi panduan. Semua travel juga begitu, ya. Ayo. Jadi yang ketiga rukun haji adalah tawaf di Ka'bah. Kalau haji tawafnya di Tawar Zamzam gimana? Berapa kali? Sab'u tawfatin, 7 kali tawaf. Ja'ilan fi tawafihi al-baita. Nah, baca. Asalnya ja'ilan baita, menjadikan Ka'bah itu fi tawafi dalam tawafnya an yasarihi, selalu posisinya sebelah kiri. Begini. Ini Ka'bah, mohon maaf ya. Ini kita. Nah, jadi posisinya kita selalu begini. Nah, ini kita, ini kiri Ka'bah. Terus begitu. Maka nggak boleh walaupun kita sayang mengisi jagain isinya, maka pantat kita ke sana tuh. Ya. Kita mantan Ka'bah ke sono Ka'bah terus begini, terus posisinya miring. Terus namanya ja'ilal baita fi tawafihi an yasarihi. Ya, 7 putaran menjadikan Ka'bah di dalam tawaf posisinya berada di sebelah kiri. Kemudian mubtadi'an bil hajar aswadi, dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Hajar Aswad pokoknya kalau kita lihat tuh itu ada Allahu Akbar sudut dibikin tuh. Sebelah kanannya ada pilar hijau sejajar. Dulu pernah ada baris ya kan, yang pernah haji enggak? Dikasih garis tuh. Oh, akhirnya dihapus oleh pemerintah. Kenapa? Karena gara-gara itu orang pada berdiri situ dorong-dorongan. Sekarang saya pilih aja dah sejajar. Jamaah sekalian, sejajarkan. Kita putaran yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kecup. Nah, diingetin. Tawaf kas-shalah. Nah, tawaf seperti salat, harus punya wudu. Tetapi dia boleh berbicara yang seperlunya aja. Nah, pembimbing ingetin tuh, jamaah. Putaran yang ketiga, siap-siap, hadirkan hatinya. Ya. Baik. Yang mau umroh, saya mau umroh insyaallah tanggal 29 bulan depan ya. Boleh gabung. Mubtadiyan bil Hajar Aswad, diawali dari Hajar Aswad. Muhadiyan lahu, sejajar ya kepada Ka'bah. Fi mururihi, di dalam perjalanannya. Bijami badanihi, dengan seluruh badannya. Falau bada'a bi ghairil hajar lam yuhsab lahu. Seandainya dimulai ya bukan dari Hajar Aswad, maka itu tidak dihitung. Contoh ya, kan itu tergantung posisi hotel ya. Jamaah masuk dari pintu Babul Umroh. Babul Umroh itu kalau disejajarkan dengan hotel Hilton. Keluar
kan posisi kita pasti sejajar-jajarnya dengan Hijr Ismail, ya, atau Rukun Syam. Nah, kita berjalan tuh, jalan itu belum dihitung, tetap itu namanya kapan? Pas di Hajar. Nah, Hajar Aswad kan di sini. Ini Rukun Yamani. Kita kebetulan lewat pintu sini, lewatin kan? Nah, ini kagak dihitung. Kalau masuk dari pintu Ajiziyah, pintu utama, terus pasti dekat ini tuh Rukun Yamani di sini. Kalian jalan sedikit dah. Jamaah siap-siap ya. Kita datang pandangi Ka'bah, hadirkan hatinya, bawa zaman doa melihat Ka'bah. Allahumma ja'al hadza baitan, ya. Dan seterusnya. Baik. Tadi saya mau baca doa Ka'bah. Dari kepanjangan habis waktunya. Oke. Jadi kalau setarnya bukan dari Hajar Aswad maka tidak dihitung, ya. Warabi'u, dan yang keempat as-sa'yu bainas Safa wal Marwah, ya. Yang keempat adalah sa'i dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Berapa kali? 7 marrat. Ya, ini enggak dijelaskan ya. Nanti kalau lagi tawaf tadi itu tawaf jamaah. Di 3 putaran pertama itu ada sunnah juga, harpalah berdali kecil. Ya, sama seperti di sa'i. Tapi itu kondisinya kan suka lupa ya, susah ya. Yang keempat as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i perjalanan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Ya. Ini ayatnya apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Waman tatawwa'a innallaha syakirun alim, ya. Nah, saat ini Nabi pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, is'au, bersailah kalian. Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Sesungguhnya sa'i itu telah diwajibkan atas kalian, ditentukan atas kalian. Ya, ini adalah tapak tilas daripada siapa? Siti, siapa ibunya Ismail, Nabi Ismail? Siti Hajar. Ya, cerita sedikit saya tulis di buku saya itu. Buku saya judulnya apa? Kisah yang menakjubkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kisah romansia hakikiyah. Jadi Siti Hajar itu kan ditinggalin oleh Nabi Allah Ibrahim di Dauhah. Kalau itu sejajar dengan Hajar Aswad. Itu ada pohon di situ, rindang tuh di situ. Ya, dibawa dari Palestina, ditinggal di situ. Ada perintah dakwah, mau bergerak lagi. Itu Siti Hajar bilang, Abah, ini artinya suasana itu romantis ya, berbaur perasaan sedih. Bagaimana bapak-bapak ninggalin istri sama anak yang masih kecil, kagak ninggalin ATM, Fiwadin, di lembah yang kagak ada apa-apaan. Ya, maka dikatain itu orang gila itu, ninggal istri anaknya di tempat yang kagak jelas. Ya, ini perintah Allah. Nabi Ibrahim diam aja, sampai 3 kali nanyanya. Ini perintah Allah. Nabi Ibrahim diam aja. Ya, baru. Kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya, itu Nabi Ibrahim bergerak berjalan, dipantau sepandangan matanya Siti Hajar tuh. Terus, nah di sini juga laki-laki kalau mau berangkat kerja harus begitu, mantep. Kalau mau jalan, anak nangis, sisanya nggak jalan-jalan. Dia punya tugas kan. Laki harus kuat aja jalan. Waktu berat nggak berat, tinggal anaknya jalan. Saya terasa saya sudah nulis S3 di Mesir, pulang dulu kan. Mau balik lagi tuh berat banget. Mau balik lagi sendirian aja tuh. Bawa semuanya sekeluarga, anak 3, biaya pesawatnya mahal. Terus saya tinggal ya itu. Itu ninggalin isi anak berat banget. Sampai akhirnya talun-talun S3-nya awalnya. Nah, jalan Nabi Allah Ibrahim dipantau terus. Pas sudah nggak kelihatan,
tetap Nabi Ibrahim mah sayang sama istrinya Pak, mana ya? Nabi Ibrahim balik badan doa. Itu doanya yang Allah kabulkan. Ya, jadi kota Mekah tempat yang penuh dengan keberkahan, apa aja ada di kota Mekah. Nah, Siti Hajar mimin Ismail kecil itu lama-lama miminya habis karena nggak ada makanan yang dia konsumsi. Ya, ngejongker nangis terus. Nah, ini upaya seorang ibu, makanya satu upaya. Ya, lari itu dari Hajar Aswad lari ke bukit Sofa dulu. Sofa. Naik ke atas jabal, hal fikum ahad. Kalau bahasa kitab itu, ada orang kagak sebutuh air bantuan. Enggak ada, lari terus ke Sofa. Bayangin tuh perjalanannya. Upaya seorang ibu untuk ya menafkahkan putranya. Makanya saya nggak heran kalau ibu-ibu lebih duluan ditinggal oleh suaminya. Itu ibu-ibu tuh jiwanya kuat Pak. Kalau suami ditinggal istrinya aja udah mulai belum juga 7 hari udah matanya siapa yang gantiin. Ibu-ibu tuh kuat itu. Saya lihat banyak orang-orang yang besar kagak ada bapaknya, ya, sama seperti Nabi itu kan, nggak ada bapaknya. Ya tambahan di situ ya. Ada buku saya itu ada saya sedikit cerita tuh. Dulu ada umroh bersama profesor. Saya bilang kalau umroh ini jangan bawa gelar, jangan sombong, tawadu itu. Kalau batal apa-apa bilang. Nanti ada guide, ada saya bimbing. Ini profesor pas batal dia kagak bilang. Mungkin malu atau gimana. Langsung cari air aja nih. Nanya polisi, ya polisi nanya keluar aja kan. Dari Ka'bah kan dia jalan jauh. Lah Jumat 300 meter naik lagi. Udah di luar pintu keluar, terasnya gede banget. Taruh WC nomor 3, wah panjang lah. Muter-muter puyang sendirian. Jadi takutnya tawafnya kagak sempurna gitu ya. Makanya kita bangun komunikasi sama jamaah, apa yang terjadi harus cerita apa, jadi ada solusinya. Karena ada yang namanya atau apa namanya itu nafsu musri'an. Pas terjadi threat aja batal, kentut, bret lah, kentut ini. Padahal dibilangin gimana sih kalau batal, Mbak Ibu bilang dulu sama Pak Ustadz atau sama leader atau sama guide. Mungkin saking malunya keluar aja langsung. Di kepalanya wudu aja kan. Lah kita baru banget sampai ke Mekah. Namanya malam-malam lagi jam 2 malam. Bayangin, masih kelenger-kelenger. Agak tahu kondisinya itu. Ya padahal di jalanan Bapak Ibu lihat dulu ke kanan, itu hotel kita. Cuma tetap diarahin. Ini kondisi malam baru sampai kan belum kenal. Ya. Ustadz Pami udah 3 kali saya ajak umroh. Apa kalau lupa mulu dia jalanan. Bingung. Gitu kan. Karena orang kalau di Mekah itu banyak perubahan, apalagi hotel lain-lain ya, bingung tuh, ya. Lain dengan yang udah hobi udah tahu ini tetap. Saya terus terang saya lebih kenal Mekah, jangan sama di Jakarta. Ini saya nggak tahu tuh. Cipinang aja saya baru tahu Cipinang, banyak banget Cipinang tuh sekarang ini. Ya baru tahu sekali saya diundang ceramah pengajian. Oh banyak banget Cipinang ya. Nah, dulu nggak pernah jalan-jalan kita ngaji, ke Mesir, ya. Baik. Jadi sabu marrat, 7 perjalanan. Wasyartuhu, dan syaratnya sa'i itu ayyubda'a. Dia majulkan ya, dimulai fi awwali marratin bis Safa. Pertama kali dimulai dari bukit Safa. Maka kita gambarannya dari Ka'bah setelah kita tawaf, kan jamaah kita ngapain? Kita ajak ke belakang makam Ibrahim. Itu kita doa, kemudian kita sholat sunat apa? Tawaf. Itu sholat sunat tawaf itu rangkaian daripada tawaf. Sholat sunat tawaf ya. 2 rakaat, usolli sunat tawaf rakaatain lillahi ta'ala. Selesai, kita kasih jamaah lah, doalah untuk dirinya. 2 bareng-bareng udah sama sendiri.
Jamaah masih belum puas, mumpung depan Ka'bah, moto dulu sebentar, foto-foto biasanya. Udah, foto sebentar, sambil ngilangin capeknya. Mulai bapak-bapak, ibu-ibu siap-siap, jangan lagi ada yang berdoa. Karena jamaah itu kalau sudah situ lupa dah. Asih doa, ya Allah, banyak doanya. Jamaah berdiri udah kagak denger. Nah, makanya semua harus kerjasama. Ayo Pak, bangun. Sebentar aja, seret aja, udah hilang. Ketinggalan. Karena kita nanti pas sainya melihat kondisi kan, apa di basement, apa lantai 1, lantai 2, apa lantai 3. Nah, makanya jamaah ikut bareng-bareng. Bergeraklah kita. Kalau minum zam-zam bareng-bareng. Ya enggak bareng-bareng semua. Bergerak terus. Nah, berjalan, udah mulai dekat Bukit Safa, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bima bada Allahu bihi wa rasuluh innas safa wal marwata, terus jangan mengikuti terus sampai kita berada di bukit apa? Bukit apa pertama kali? Safwa. Kan tuh sebutin fi awwali marrah, di pertama kalinya bis Safa, di bukit Safa. Menghadap kita ke Ka'bah. Doa tuh banyak umat sampai 16 baris apa tuh. Ya kalau gitu banyak banget ya. Allahu Akbar panjang dah. Kemudian terakhir istilam dari jauh ke Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru bergerak ya, mau menuju Marwah. Ya. Wa yakhtimu bil marwati, dan berakhir di bukit Marwah. Maka ayatnya apa? Innas safa wal marwah, ya. Wa yuhsabu dhahabuhu minas safa ilal marwah marratan. Dan dihitung perjalanannya dari bukit Safa ke bukit Marwah itu 1 kali. Wa auduhu minha, dan kembalinya dari Marwah ke Safa ya, ilaihi marratan ukhra, disebut juga 1 kali lagi. Kan beda sama tawaf. Lihat tawaf. Start di sini. 1 putaran kan? 2 begitu sampai 7. Tapi kalau saya enggak, 1 2 3 4 5 6 7. Ya, saya udah ngitung itu. Kalau yang sehat-sehat perjalanan dari Safa ke Marwah paling 7 menit. Yang sehat. Kurang sehat ya lama, 10 menitan. Sabar, ban pembimbing itu. Udah lengkap, udah. Kalau belum ya tungguin. Awal-awal saya pernah Pak. Makanya belajar di pengalaman. Pernah saya bawa 70 orang, pas di belakang tinggal 20 orang. Lah, tadi saya jalannya kegagahan itu. Ya, hilang jamaahnya. Baik. Jadi dihitung perjalanannya dari Safa ke Marwah itu marrah sekali. Wa auduhu minha, dan kembalinya ya dari Marwah ilaihi ke Safa marratan ukhra, sekali lagi. Berarti udah 2. Was Safa, nah ini kalimat Safa bil qasri dibaca pendek. Was Safa, jangan innas Safa. Paham Pak? Ada alifnya kan? Enggak, bil qasri. Innas Safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, itu kita baca biasanya ketika kita mau naik bukit Safa dan bukit Marwah. Baik. Was-Safa bil qasri, ya. Kata Safa itu dibacanya bil qasri dengan pendek. Kemudian tarfu Jabal Abi Qais. Nah, ya. Yang namanya Marwah itu, yang namanya Safa itu ya tarf, bagian atau sisi daripada gunung Abil Qubis, ya. Bukit Kubis. Wal marwatu bil fathi, wal marwatu bi fathil mimi. Cara bacanya
Kata marwah itu bi fathil mim, mimnya dibaca fathah, maka ma, bukan mi, bukan mirwah. Ya, tapi apa? Marwah. Alamun alal maudu'il ma'rufi di Makkah. Nah, alam sebagai tanda atau simbol atas apa? Tempat yang ma'ruf, sudah populer di Mekah, di kota Mekah. Jadi orang tahu tuh yang namanya Safa Marwah udah terkenal lah. Wa baqiya min arkadil haji. Nah, baqiya masih ada sisanya. Masih ada sisa rukun-rukun haji yang lain. Apa? Al-halqu. Apa namanya? Kalau gitu? Gundulin, ya. Awit taksir, atau dicukur. In ja'alna kullan minhuma nusukan. Jika kita jadikan keduanya itu, baik gundulin atau dipotong rambutnya, itu adalah menjadi nusukan, rukun daripada ibadah. Ya begini, Nabi pernah bilang tuh, rahimallahu al-muhalliqin. Allah memberikan keberkahan, rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang muhallik. Muhallik itu orang-orang yang palanya dibotakin. Jadi kalau jamaah lagi haji umroh tuh jangan sayang-sayang merambut. Ya. Sahabat tanya, wa kaifa minal muqassirina ya Rasulullah? Nabi, bagaimana kalau saya mah dicukur aja? Nabi bilang muhallikin, enggak dibotakin. Sahabat yang kedua nanya lagi, wa kaifa minal muqassirin Rasulullah, bagaimana kalau dicukur aja? Muhallikin, kata Nabi. Dua. Sahabat nanya lagi yang ketiga, Nabi, bagaimana kalau saya dicukur aja? Muhallikin. Nah, dari ini ya di istinad hukum yang paling afdol dibotakin. Nah, ya. Tapi saya pernah bawa jamaah polisi ya, polisi pabrik, sama ya. Dia kagak boleh botak, licin dia. ASN itu yang itu kalau mau paling 1 senti gitu. Ya pernah datang dia, Pak Kiai, mohon maaf ya, kami dalam ini nih. Oh ya, nggak apa-apa, boleh. Artinya tetap haji umrohnya sah, ya. Baik. Udah azan ya? Lagi ya. Wa huwal masyhur. Dan itu pendapat yang masyhur. Artinya tahallul ini baik dicukur atau dibotakin itu merupakan rukun haji, ya. Fa'in kulna, dan jika kami berkata, kata mu'alif, inna kullan minhuma, sesungguhnya ya satu daripada kalau tadi dicukur atau dibotakin itu istibahatun mahdzurun, katanya sesuatu yang dianjurkan, yang dilarang. Falaisa laisa dua-duanya baik dicukur atau dibotakin itu bukan daripada rukun-rukun haji. Di sini ada perbedaan pendapat, ya. Wa yajibu taqdimul ihrami ala kullil arkani as-sabiqah, dan wajib mendahulukan ihram atas semua rukun-rukun yang telah lewat tadi, ya. Jadi kalau kita ulang rukun umroh di sini berapa? Ada 4. Pertama ihram bin niyah, kedua wukuf di Arafat, ketiga sa'i, keempat ada tahallul, ya. Nah, ada ulama dia mengatakan ada itu rukun, ada juga mengatakan bukan rukun. Maksud sekarang wa arkanul umrah salasatun. Udah apa terus? Udah? Belum? Masih jauh. Wa arkanul umrati salasatun, dan rukun-rukun umrah itu ada 3. Kama fi ba'din nusukh, sebagaimana di sebagian teks-teks kitab lain. Wa fi ba'diha, dan di sebagian rukun-rukun itu arba'atu asya, ada 3 macam. Pertama ada 4 macam. Pertama al-ihramu. Nah, kalau umrah ihram rukunnya, ya. Wat tawafu, tawaf. Wasa'yu, sa'i. Wal halqu tadi, ya. Cukur, botak. Nah, bahasa kita tahallul, ya.
awit taksiru atau dipotong, fi ahadil qaulaini pada dua pendapat ya. Wa huwa rajihu kama sabaqa qariban, dan itulah sebetulnya yang paling rajih, artinya tahallul itu masuk dalam kategori rukun ya, kama sabaqa qariban, sebagaimana penjelasan yang baru saja disampaikan. Wa illa jika tidak mengikuti di botak yang tadi cukur, fala yakunu min arkani umrah, maka dia tidak termasuk rukun-rukun umrah. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasati asya, dan kewajiban haji ya selain pada rukun-rukun yang 3 tadi ya. Jadi jamaah, ini istilahnya beda sama istilah sholat ya. Kalau haji rukun ditinggal kagak sah hajinya, paham? Haji rukunnya ditinggal kagak sah, tapi kalau wajibatul haji ditinggal hajinya sah, tapi dia kena dam. Tadi itu yang 4 tadi ditinggalin jamaah, hajinya ngulang lagi tahun depan, saya yang bayarin, bayar sendiri. Bisa balik lagi. Taib, wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya, dan kewajiban haji selain pada rukun-rukun itu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, al ihramu minal miqat ya. Ini wajibatul haji, ini berihram dari miqat. Makanya benar ada yang siapa cerita, bapak ini mana cerita ya, beliau haji berangkat dari Jeddah, kan melihatin miqat pakaian biasa karena kerja, karena dam ya. Hal itu masuk ke dalam kategori wajibatul haji. Al ihramu minal miqat ya, as-sadiq, ihram dari miqat ya, yang telah ditentukan ya. Bizamani, ada miqat zamani, wal makani, ada miqat makani. Zamani artinya waktunya, kalau makani tempat, Anda dijelaskan. Fazamaniyu binisbati lil haji, miqat zamani berkenaan tentang ibadah haji itu adanya hanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Asrul Layalin min Dzulhijjah, 10 hari daripada bulan-bulan Dzulhijjah. Kalau bapak haji bulan Ramadan lah, bukan haji, namanya umroh. Nah, maka itu namanya miqat makani. Salah, miqat zamani. Ya. Bapak-bapak di bulan Sya'ban, lah bukan haji namanya, umroh. Ya. Baik. Amma binisbati lil umrati, adapun berkaitan dengan umroh, miqat zamaninya fajami'u as-sanati, seluruh tahun ya, waktun li ihramiha, waktu untuk berihram. Jadi kalau umroh kagak ada waktu zamaninya, kecuali ini orang di kitab lain disebut kecuali pada waktu haji atau waktu umroh ya, waktu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah yang nggak boleh ini kan. Taib. Wal miqatul makani, sekarang miqat makani. Apa miqat? Tempat setarnya haji atau tempat setarnya umroh. Wal miqatul makani, dan miqat makani lil haji, bagi haji, fi haqqil muqimi bi Makkah. Ya, pada orang yang mukim di kota Mekah itu nafsu Mekah makiyan, sama di kota Mekah bagi orang Mekah, karena au afaqiyan, atau bagi orang yang musafir, orang yang perjalanan ya. Kayak jamaah kita nih, udah dari Madinah, kalau haji kan 9 hari mau berarba'in, lalu ke Mekah terus, kita dikatakan tuh afaqiyan, orang yang berngembara, musafir. Nah, orang Mekah makiyan istilahnya.
Itu sama di orang Mekah ke orang musafir ke mikot makaninya dari haitsu maka dari tempat dia tinggal. Wa amma ghairul muqimi bi Makkah. Nah, adapun selain orang yang tinggal di kota Mekah ke Indonesia, datang dari Indonesia, Yaman, nah, disebutin di sini. Dari Irak, dari Khalij, dari Madinah, di mana tempat miqatnya tuh? Ya. Adapun selain yang tinggal di kota Mekah, famiqatul mutawajjih, al-mutawajjih, maka miqat dia mutawajjih mengarah minal Madinah dari kota Madinah asy-syarifah yang mulia itu Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Ya, semua orang yang dari kota Madinah ambil miqatnya di daerah Dzul Hulaifah. Di situ ada masjid namanya Masjid Bir Ali. Nah, betul. Ya, Dzul Hulaifah ada hadisnya, idza wasalal Dzul Hulaifah, apabila jamaah sudah sampai di Dzul Hulaifah ada kemuliaan dari Allah, jaddadallahu lahul hasanat, Allah tambahin lagi kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Ya, itu hadisnya panjang banget, dari mulai rumah berangkat. Ayyu rajulin, siapa saja yang keluar dari rumahnya mau berangkat haji ke atau umroh ke, ketika dia mulai melangkah kakinya, tanah sarat dunubuhu, berguguran dosa-dosanya. Ya, sebagaimana daun berguguran dari pepohonan. Terus berjalan kan, terus di Madinah 9 hari, waktunya mikot dia ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali, masuk hadis yang tadi, jadadallahu lahul hasanat, Allah tambahkan lagi kepadanya kebaikan-kebaikan, tambah sabar, tambah ikhlas, tambah ridho, tambah kuat dan sebagainya. Paham ya? Jadi yang mengarah dari kota Madinah itu mikotnya di Dzul Hulaifah. Masjidnya namanya Masjid Bir Ali. Wal mutawajjihu minas Syam wa Misra wal Maghribi, dan yang mengarah dari negara Syam, berarti Palestina juga masuk ya, Yordan, Mesir, negara Mesir, Maghrib, Maroko, itu ambil dari mana? Dari Juhfah. Nah, ada satu kawasan namanya Juhfah. Al-mutawajjihu min Tihamatil Yamani, yang mengarah dari Tihamah Yaman. Tihamah juga salah satu gunung di kota Mekah, Tihamah. Ya, itu mikotnya dari Yalam Lamu. Makanya ini usulnya indah. Semuanya sih tetap mubtada khabar. Al mutawajjihu min Tihamatil Yamani, khabarnya Yalam Lamu, sama tuh. Al muttajihu minal Madinati Syarifati Dzul Hulaifah, tetap mubtada khabar. Kalau gak tahu nahu, baca terbalik gitu, hampir mirip ya. Yang berikutnya al mutawajjihu mubtada minas Syami wa Misra wal Maghribi al Juhfatu, jadi khabar. Orang-orang yang mengarah, yang datang dari Syam, Misr, Maghrib, itu mikotnya dari Juhfa. Al muttajihu min Tihamatil Yaman Yalam Lamu, yang datang dari Yaman maka mikotnya di Yalam Lam. Al muttajihu min Najdil Hijazi wa Najdil Yamani Qarnu. Nah, ini kagak dikasih Qarnul Manazil ya, beliau hanya Qarnu aja, tapi di syarahnya Qarnul Manazil. Di kitab lain ada yang Qarnul Manazil langsung ya. Yang mengarah datangnya dari Najd, itu dari negara Hijaz Khalid biasanya ya, Hijaz dan Najd al-Yaman, itu mikotnya dari Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu ada di mana? Di kota Taif namanya. Ya, ada dua tuh, ada Qarnul Manazil, ada Sayrul Kabir. Gede-gede tuh. Saya kalau ke situ selalu mandi ya. Mandi. Kalau ke situ sekarang jadi buang waktu, karena kita bingung, jamaah pengen jalan-jalan juga ya. Waktu panjang habis, berangkat dari pagi, berangkat atau daerah-daerah puncak dingin, masuk ke kawasan masjid Abdullah
Ibnu Abbas. Upayakan sholat duha di situ. Airnya mati. Nah, bingung tuh. Jadi jamaah ditutup. Udah. Sholat biasanya sholat tahiyatul masjid, sholat tobat, sholat duha, sholat hajat. Nah, bergerak dah. Dari situ jamaah belanja dulu, belanja buah-buahan. Bergerak lagi kemana? Ke pabrik minyak wangi di sana tuh. Bawah. Masuk, dibuka dulu, setelin dulu, ditonton. Dulu awal-awal masih manual, cerita saya yang terjemahin. Sekarang sudah ada TV digital. Setelin bagaimana proses dari mulai metik bunga sampai jadi minyak. Terus dibawa lagi. Nah, udah nggak salah, udah zuhur, udah lapar jamaah. Bawa ke nasi kebuli, makan nasi kebuli bareng-bareng. Ya. Selesai baru jamaah, Kiai saya pengen naik tren, mau naik tren. Terus sekarang kalau ke sana jamaah pada pengen naik tren, padahal di kita ada ya. Tapi emang jaraknya jauhan di sana. Di sana 20 menit tren, turun di satu kampung. Nah, habis waktu situ 30 menitan. Ada masjid juga, ada sate onta, macam-macam, ada makan, foto-foto, naik lagi 20 menit lagi. Kan terkadang kan kagak semua orang berani naik tren. Nenek takut naik tren. Di mobil nungguin aja. Lama juga sih antu. Ya. Sekarang kita kagak pengen, udah lama-lamain aja, langsung umroh aja. Kagak enak juga ya. Jamaah masih ada yang pengen. Udah kita ngikutin aja dah. Kita namanya pelayan tuh Ustaz Nur tuh. Apa ya itu naik. Ya. Padahal naik tren bayar. Naik tren itu kalau beli sendiri tertulis di tiket mah 100 real. Tapi kalau kita yang beliin dengan kolektif murah, jadi nggak sampai 60 real. Ya. Kalau saya yang penting jamaah senang aja dah. Naik seneng, nggak naik seneng. Ya. Baik. Wal mutawajjihu minal masriqi, baca mutawajjih ya. Wal mutawajjihu, dan yang mengarah minal masriqi dari arah timur itu ngambilnya di Zatul Irqi, Irak tuh, Zatul Irq. Nah, ini kalau nggak salah satu-satunya ini yang istikharah ulama ini, ijtihad. Yang lainnya mau ditentuin semua sama Nabi, ini doang. Nah, Jeddah tahun 1980 berapa? 2 apa berapa? Ya, sudah memfatwakan MUI, dikuatkan juga oleh ulama Jeddah, oleh ulama Saudi, untuk orang Indonesia datang dari Indonesia bisa mikot di di bandara Jeddah, karena dianggap dia sejajar dengan Yalam. Boleh situ. Maka jamaah haji, dulu saya pernah 3 bulan di situ tugas bagian menyambut kedatangan. Datang jamaah, urus paspor dulu selesai, giring semuanya ke karpet hijau atau merah. Bapak Ibu, itu toilet, kita kasih makanan semuanya. Setelah itu siap-siap Bapak Ibu, kurang lebih sejam setengah lagi kita akan bergerak menuju. Nah, tergantung zamannya nih. Ada yang ke Mekah dulu, ada yang ke Madinah dulu. Ini kita siapin tuh. Namanya kita tim penjemputan dan pemulangan. Begitu aja kerjaan 3 bulan tuh. Kuping tinggal tebal sama suara pesawat. Weng. Bapak pada tugas itu ya. Jalannya luar biasa tuh. Baik, ketika haji baru dipindahin, diperbantukan di daerah Masjidil Haram. Cegah jamaah-jamaah yang suka pada nakal-nakal malam-malam pengen naik Jabal Rahmah. Awal-awal saya berpikir, kenapa dilarang-larangnya jamaah pengen ini? Baru saya paham, oh iya, ini jamaah ada jamaah reguler. Para ketua-ketua gitu. Mungkin pengen surprise. Tapi bergeraknya ke Jabal Rahmah malam-malam. Malam kan bahaya jatuh kan. Gitu. Maka pemerintah cegat tuh nggak boleh. Kamu mau di situ naik. Dilarang, kagak boleh. Baik, wasani, dan yang kedua min wajibatil haji, dari wajibnya haji adalah ramyul jimari salas, melempar jumroh ya 3, tiang yang 3 ya. Yubda'u, diawali bil kubra, di tiang yang paling gede, tsummal wusta, kemudian
Ini salah ketika ya. Kalau dia yubda bil kubra ya, bisa sugra ya. Diawali dari yang kecil, ini maksudnya ke tanggal 11, 12, 13 ya. Tsummal wusta, baru tiang yang tengah-tengah. Tsumma jumratul aqobah, di nama lainnya kubro. Ini kalau pilih saya dia salah ketik kali ini ya. Artinya diawali dari tiang yang paling kecil kalau melempar 11, 12, 13. Tapi ketika tanggal 10 itu hanya melempar yang paling gede, aqobah 2. Ngelewatin yang pertama, yang kedua langsung yang ketiga. Ya. Wa yurma kulla jamratin bisab'a hisiyatin ya, wahidatin ba'da wahidatin, dan melempar semua jumroh ya 1, 2, 3 dengan 7 batu yang hisat, sebutnya batu yang kecil, yang gede-gede bahaya ya. Kita ngumpulin dulu tuh